Saya menyadari bahwa bulan September tadi dikatakan sebagai bulan di mana kita mau lebih banyak berdoa dan menjangkau orang-orang yang terhilang supaya menjadi anak-anak Tuhan. Kalau saya berbicara mengenai diri saya sendiri, memang ini adalah suatu ajakan dan bulan yang saya rasa penting ya. Kalau tidak, maka saudara-saudara saya tidak akan berdiri di sini. Saya berasal dari satu keluarga besar ya, 9 bersaudara, saya anak ke-8. Dan semuanya dulu bukan anak Tuhan, semuanya bukan Kristen. Tapi oleh karena pertolongan Tuhan, Tuhan selamatkan satu persatu dalam kurun waktu yang panjang sekali sampai pada akhirnya kami jadi anak-anak Tuhan. Ya. Tuhan mula-mula selamatkan keponakan saya waktu itu baru umur 8 tahun. Lalu dia oleh pertolongan Tuhan dapat menjadi saksi bagi adik-adiknya, sepupu-sepupunya. Sampai akhirnya seluruh keponakan saya diselamatkan oleh Tuhan dalam kurun waktu 2 tahun. Lalu mereka jadi anak-anak sekolah minggu. Nah setelah itu Tuhan bekerja kepada diri kami. Saya bersaudara, ya, ayah ibu, bahkan paman dan sebagainya. Nah yang sudah mulai agak tua ini, agak besar ini, agak lambat. Ya. Seperti pohon, kalau masih kecil gampang dipindah dan tanpa risiko. Kalau sudah terlalu besar, bisa mati. Jadi akhirnya lambat sekali. Kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, baru ada satu. Tapi untungnya Roh Kudus bekerja terus, sampai akhirnya dalam kurun waktu 35 tahun, seluruh keluarga kami diselamatkan. Itu adalah kemurahan Tuhan dan untuk itu saya bisa menjadi saksi bagaimana Tuhan bekerja dalam keluarga kami. Saya kira ada 3 hal yang bisa saya sampaikan kalau apa yang biasanya keluarga kami bersaksi mengenai kenapa sih kami dulu akhirnya jadi anak-anak Tuhan. Ya. Yang pertama adalah karena doa. Doa dari siapa? Doa yang satu diselamatkan, doa berdoa untuk semuanya. 2 diselamatkan, 2 berdoa untuk semuanya. Kebetulan kami masing-masing mendapatkan motivasi yang luar biasa kuat karena ajaran dari gereja kami sangat jelas. Tidak percaya Tuhan, masuk neraka selama-lamanya. Percaya Tuhan Yesus, masuk ke surga selama-lama. Itu menolong kami untuk membayangkan cerita tentang Abraham dan orang kaya, orang miskin itu. Itu sangat jelas. Jadi pada waktu kami pikirkan saudara-saudara saya ada di neraka selama-lamanya sengsara seperti itu, seperti orang kaya yang di neraka waktu itu cerita Tuhan Yesus itu, maka kami enggak tega. Akhirnya kami doa tiap malam terus. Jadi 2 diselamatkan, 2 berdoa untuk sisanya. Sampai akhirnya hampir semua diselamatkan, tinggal berdoa untuk 1 orang. Dan akhirnya kakak saya nomor 3 jebol juga ya. Pada tahun 2002 akhirnya jadi anak Tuhan. Pada tahun 2002 semua keluarga kami jadi anak-anak Tuhan. Jadi doa yang pertama. Yang kedua, kalau saya bisa katakan itu adalah karena ada bacaan, ada ucapan, penjelasan orang Kristen tentang hidup orang berdosa perlu diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ada anugerah Tuhan yang luar biasa, lalu dipercaya kepadanya, selamat. Jadi ada berita Injil yang sampai kepada keluarga kami dengan berbagai macam bentuk. Ada dalam bentuk kaset, ada dalam buku, dalam bentuk kesaksian lisan dari orang Kristen. Tapi yang ketiga adalah perbuatan baik orang-orang Kristen di kampung saya. Itu menarik perhatian kami, sehingga kami bertanya, kenapa sih orang-orang Kristen di kampung saya itu kok lebih baik daripada semua orang lain? Kalau ada orang bertobat jadi Kristen, kok jadi baik gitu? Nah itu menarik perhatian kami. Sehingga, waduh, itu akhirnya menjadi sesuatu yang menjadi renungan kami. Tapi akhirnya nanti pada waktu kami jadi anak Tuhan, kami baru tahu bahwa ternyata perbuatan baik itu bukan produksinya orang Kristen. Tapi produksinya Roh Kudus yang bekerja dalam hidup mereka. Itu adalah karya Allah. Karena kekristenan tidak mengejar keselamatan, diberi keselamatan. Jadi anugerah apa cuma-cuma karena dapat hadiah yang sangat mahal, tak terbeli, tapi diberikan cuma-cuma, maka akhirnya sangat berterima kasih. Wujud terima kasih itu akhirnya berbentuk kebaikan hati orang Kristen yang luar biasa. Jadi kalau orang Kristen nggak baik, saya juga nggak tahu dari mana kekristenannya itu ya. Tapi kalau orang Kristen baik, saya tahu kekristenannya dari Alkitab gitu. Nah, saudara-saudara, kenapa ya orang-orang pengikut Yesus Kristus itu kok jadi begitu? Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara berkonsentrasi pada satu pokok pikiran saja. Saya mau berbicara mengenai gaya hidup duta kerajaan. Jadi kita ini kan sebenarnya setelah menjadi anak Tuhan, itu kan kita dilahirkan dari atas kata firman Tuhan. Jadi kita ini sebenarnya citizenship kita, ya, kewarganegaraan kita adalah surga. Tapi kita juga di dunia ini. Nah kita dari sana kita jadi duta kerajaan ini.
gaya hidup macam apa yang kita bawa di dunia ini sehingga orang kenal, oh ini seperti dari surga, kualitasnya kualitas surga gitu. Ada kebaikan orang-orang percaya. Saya lihat kualitas hidup orang-orang di kampung saya yang jadi anak Tuhan itu kok bagus-bagus gitu. Kualitasnya kualitas surga itu, enggak di sini. Sehingga barangkali itu yang perlu kita pelajari. Kenapa ya kok begitu? Nah, salah satu sebab itu karena Tuhan Yesus mengajarkan satu ajaran yang dikerjakan oleh Dia, tapi juga diajarkan dan dikerjakan oleh orang-orang Kristen yang betul-betul jadi anak Tuhan menurut saya. Nah, mereka itu mengikuti satu hukum kehidupan yang disebut dengan golden rule. Bahasa Indonesia kuno adalah kaidah kencana, bahasa Indonesia biasa hukum emas. Ini disebut hukum emas, golden rule. Bagaimanapun juga, walaupun emas bukan logam mulia yang paling mahal, barangkali permata yang mahal, tapi untuk menjadi lambang logam mulia itu biasanya emas gitu. Ngerti maksudnya saudara? Jadi kalau kita sekarang mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul golden rule gitu, itu artinya kita sedang mau memikirkan tentang satu hukum kehidupan yang berkualitas sangat mulia, kira-kira begitu. Sangat mulia. Tidak ada tandingannya ini yang paling luar biasa. Dan di manakah sebenarnya golden rule? Ajaran Tuhan Yesus Kristus yang disebut golden rule itu dinyatakan kalau diklik, maka itu akan dikeluarkan dari Matius 7 ayat yang ke-12. Dan sebelum kita membaca teks firman Tuhan itu, dalam slide saya sebelumnya, dibalik lagi, maka saya melihat Tuhan Yesus Kristus itu sebenarnya juru selamat kita itu adalah orang yang super jenius. Luar biasa super jenius. Begini saudara, saya coba bertanya kepada saudara. Kalau ada orang menulis buku, di sini ada Pak Joni, saya pakai Pak Joni aja. Pak Joni, saya tulis satu buku, saya suruh baca Pak Joni, lalu Pak Joni membaca buku itu, setelah dia baca, terus kemudian dia katakan, Pak, saya ringkas isi buku Pak Gadut dalam 1 halaman. Tolong dicek apakah ringkasan saya terhadap buku Pak Gadut itu isinya memang ini. Terus saya katakan, saya baca ringkasannya 1 halaman. Benar ya? Bagus, kamu pinter udah di John ya, pinter ya? Orang membaca satu buku, ngeringkes isinya jadi 1 halaman. Pinter nggak? Pinter. Pak Joni? Orang tadi ya, pinter ya. Nah sekarang saya bertanya, bagaimana kalau ada orang yang membaca satu buku, lalu dia selesai membaca satu buku, dia ngeringkes buku itu, dan lalu dia ringkasannya itu tidak 1 halaman, tapi 1 paragraf. Tahu 1 paragraf, 1 alinea. Saudara anggap dia lebih pintar atau enggak? Lebih pintar? Benar? Ini benar apa enggak sih? Lebih pintar ya? Lebih pintar. Oke, ini kalau 1 buku jadi 1 paragraf. Sekarang, kalau ada orang meringkas, saya tawarkan kepada dia untuk membaca 39 buku, tulisan banyak orang, terus saya suruh ringkas. Dia ringkas 39 buku isinya dalam 1 halaman. Dan ternyata semua penulis itu mengatakan, benar ini ringkasannya, isi buku saya ada di situ gitu. Orang ini kita sebut apa? Jenius ya. Nawarkan jenius ya. Ya saya terima jenius. Saya kira jenius. Betul kan? Nah, ini ada orang meringkas 39 buku tidak dalam 1 halaman, tapi dalam 1 kalimat, bukan 1 paragraf, tapi 1 kalimat. Apa enggak super jenius? Ayo coba kita lihat sekarang ayatnya. Matius 7 ayat 12. Apa yang firman Tuhan katakan? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada zaman Tuhan Yesus hidup, perjanjian lama yang kita miliki yang terdiri dari 39 halaman, 39 buku itu biasanya disebut sebagai 3 golongan kitab. Taurat, nabi-nabi, dan tulisan-tulisan. Torah, Nebiim, Ketubim.
3 tulisan. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang menyingkatnya dengan mengatakan Taurat dan nabi-nabi. Jadi pada zaman Tuhan Yesus kalau dikatakan seluruh kitab Taurat dan nabi-nabi, itu berarti seluruh perjanjian lama. Dan di sini dalam satu ayat ini, Tuhan Yesus meringkas 39 buku itu dalam satu kalimat. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini saja hukumnya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Mungkin saudara-saudara mau menghafalkan hukum ini, karena ini hukum emas ya. Kalau perlu mungkin sambil merem, sambil membaca. Ya. Tapi kalau belum ya nggak apa-apa. 1, 2, 3. Segala sesuatu. Saya stop dulu, ini bukan untuk balapan, kalau bisa kompak. Ya, jadi jangan balapan. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sekali lagi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Nah, sementara saudara mengucapkan, saudara akan berkata, Pak, saya tahu itu, ini sudah saya lakukan sejak saya masih muda dulu Pak. Kalau hukum ini aja. Itu hukum kalau saya katakan dengan gampang kan gini kan Pak, ngomongnya kira-kira, kalau kamu nggak mau dicubit, jangan. Kalau kamu nggak mau dibunuh, kamu jangan membunuh. Kalau kamu nggak mau dibicarakan orang, kamu jangan membicarakan. Kalau kamu nggak mau ditempeleng, coba kita cek, apakah itu maksudnya ya? Nanti kita cek, apakah itu maksudnya? Sebab kalau diperhatikan baik-baik, menurut pendapat saya bukan. Tapi kita cek. Nah, tapi saya dapat mengatakan begini, kalau nanti kita pelajari sungguh-sungguh hukum ini, maka saudara-saudara, saya bisa melihat hukum ini adalah hukum yang luhur luar biasa. Yang pertama bahwa mengatakan hukum ini mengatasi keluhuran semua tokoh yang mengajarkan keluhuran di dunia. Saya minta maaf, terpaksa menggambarkan gambar-gambar itu, tapi yang saya harapkan di situ bukan itu. Cuma kalau yang digambarkan yang lain nanti tidak baik akibatnya, jadi terpaksa itu yang saya ambil gambarnya. Tetapi ada orang-orang di dunia ini yang dianggap sebagai pengajar keluhuran hidup. Tapi saya mau buktikan bahwa pengajaran Yesus ini, hukum ini, mengatasi semua ajaran kebaikan yang diberikan oleh dunia. Nah, untuk melihat ini, mari kita coba merenungkan kebenaran tentang kehidupan mengenai soal-soal gradasi kebaikan, tingkatan-tingkatan kebaikan. Dan saya sudah mendaftarkan dari model orang yang berbuat, yang menurut saya tingkatannya paling rendah, dari yang terburuk sampai yang terluhur. Nomor 1, kita jahat terhadap yang baik. Itu menurut saya nilainya minus. Ada orang baik kepada saya jahati. Benar ya? Minus ya kita ya? Contohnya apa? Orang baik ke saya, tapi tak jahati. Apa contohnya? Misalnya, saya ini utang. Gampangan ya. Saya utang sama Pak Ferry. Pak Ferry tak utang ya? Utang. Agak lama saya nggak bayar. Terus Pak Ferry lagi butuh. Pak Ferry nanyain ke saya, ya punya hak atau enggak? Dia tanya, punya hak. Nah saya jawab, belum bisa. Lalu dia butuh lagi, sangat butuh, dia nanyain ke saya jawab lagi. Dan bahkan waktu saya jawab sambil agak marah-marah kepada dia. Gak ngerti tak, aku sih kesulitan. Kok paksa-paksa kok bayar? Loh sebenarnya Pak Ferry orang baik atau enggak? Soalnya ngutangi. Tapi sing diutangi luwih jahat. Luwih kereng timbang sing ngutangi. Ada yang ngalami gitu? Ojo ngaku. Kadang-kadang ada orang ngutangi orang lain, tapi sing ngutangi, sing diutang itu wah,
lebih kasar daripada yang ngutangi. Kan sebenarnya yang lebih kasar yang sama. Yang diutangi. Gara-gara itu kadang-kadang ada orang yang penagih hutang. Tapi ini sing diutangi lebih kasar. Itu kan namanya sudah kebaikan dibalas dengan kejahatan. Nilai kita yang begini ini kan minus toh. Nah itu contohnya, ini cuma satu contoh. Yang menurut saya sedikit lebih baik itu adalah kalau ini. Kita jahat terhadap yang jahat. Loh jahat kok baik toh Pak? Lebih baik ini. Karena kita jahatnya bukan kepada orang baik, betul kan? Kita jahatnya kepada orang jahat. Tapi menurut saya masih jelek, ya kan? Wong jahat kok ya. Jahat terhadap yang jahat. Dalam hati saudara berarti, aku gak pernah melakukan itu. Aku tuh orangnya baik. Aku gak pernah. Cuma kalau saudara-saudara gak pernah, saya itu pernah saudara ya. Masih pada waktu saya masih agak muda dulu ya, saya baru nikah dengan istri saya, dikaruniai anak-anak saya, ya saya punya anak 2, ya, yang sekarang 1 sebagai dokter di Rumah Sakit Siloam di Jakarta, yang 1 di Telkom Pusat di Jakarta. Jadi 2 anak kecil, waktu itu masih kecil-kecil, karena istri saya itu dari Jakarta, 8 bersaudara, semuanya tinggal di Jakarta 7, jadi ya saya ngalah ya, tiap 6 bulan sekali, sekolah Alkitab yang saya layani libur, nah saya ngajak anak-anak dan istri saya ke Jakarta. Fellowship dengan keluarga mereka. Tiap 6 bulan sekali ke Jakarta. Nah waktu itu kalau ke sana kemampuan kami masih bawa mobil sendiri, ya mobil sendiri lewat itu Jawa Tengah sampai ke sana. Belum ada tol. Nah kadang-kadang dalam perjalanan panjang itu, kan kalau perjalanan panjang ya nggak mau agak terlalu pelan-pelan ya cukup cepat gitu. Tapi ada kadang-kadang itu mobil-mobil tuh yang tahu-tahu nyetir, motong jalan saya gitu. Waduh aku kaget gitu. Terus kemudian kadang-kadang setelah motong terus kemudian nggak berapa lama ngerem gitu. Saya jadi lebih kaget lagi gitu. Nah ada mobil yang melakukan itu 2-3 kali kok berturut-turut itu di tempat-tempat itu. Saudara-saudara, saya ini sabar. Tapi waktu saya galami begitu saya ngomong, loh, lah kok kayak ngono kelakuannya orang ini gitu. Saya ngomong gini, dipikir yang bisa melakukan begitu cuma dia saja gitu. Ya. Lalu langsung tak kuwebut mobilku, ya. Tak kuwebut, tak salib deh, sut. Waktu sampai di depannya tak kepot, dia ngerem, gitu. Lego, saudara. Lego. Yang ketawa lebih keras ngalami pasti. Tahu nggak ngalami gitu? Itu kan nggak baik ya. Tapi lumayan draw. Ya, draw. Ya. Kita jahat terhadap yang jahat. Dan kadang-kadang kita masih merasa itu loh, keadilan. Keadilan. Adil saya rasa. Ya, lego. Setelah Jakarta, lego aku. Ya, nggak nyimpen rasa ya, dikalahkan. Nah itu saudara, kadang-kadang kita itu wong cuma draw aja loh, masih jelek loh, wis bangga. Rasa-rasanya saya hebat. Yang mestinya lebih hebat adalah yang ini. Tidak membalas kejahatan. Baik nggak? Diperlakukan jahat, tidak membalas kejahatan. Baik ya? Tapi nilainya 0 karena kita tidak membalas. Berarti tidak ada tindakan apa-apa, cuma tidak membalas. Betul atau betul? Dan kadang-kadang orang bangganya minta ampun. Aku hebat, aku dijahati, tapi aku enggak balas. Tapi belum memproduksi apa-apa sebenarnya dalam hidupnya. Saya sekarang mau coba katakan, kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Itu kelasnya ini. Betul? Nggak mau melakukan pembalasan terhadap kejahatan. Apakah itu sudah paling luhur? Belum. Karena tidak melakukan apa-apa. Cuma pasif. Cuma negatif.
nggak mau lakukan apa-apa, tapi belum memproduksi apa-apa. Kita periksa kata-kata Tuhan Yesus tadi yang mengatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, apa? Perbuatlah bagi orang. Kalau perbuatlah itu pasif atau aktif? Aktif. Jadi bukan ini, saudara. Kalau yang ajaran Tuhan Yesus itu adalah proaktif, berlaku baik pada siapapun. Proaktif berlaku baik kepada siapapun. Memenuhi keinginan yang baik. Jadi ini baik sekali, ini surplus. Jadi saya sekarang sedang berdiri di sini. Saya pikir misalnya Pak Antoni sudah tidak makan 3 hari. Lapar atau enggak? Padahal saya membawa makanan 3 bungkus. Saya kemudian mikir, kira-kira Pak Antoni kehendaki saya berbuat apa ya kepada dia? Jadi aku taruh diriku pada dirinya Pak Antoni. Pak Antoni akan pikir, aduh itu makanan 3 bungkus, dimakan sendiri agak lebih ya. Wah, aku sudah enggak makan 3 hari. Betapa bersyukurnya aku kalau makanan itu diberikan kepada aku. Itu namanya kehendak. Lalu saya tidak perlu diomongin sama Pak Antoni. Tolong dong kasih saya 1. Itu baru disuruh, enggak proaktif namanya. Tapi aku sudah berpikir, aku dengar Pak Antoni sudah enggak makan 3 hari. Saya punya makanan 3 bungkus. Saya langsung pikir, pasti Pak Antoni kehendaki supaya saya berikan minimal 1 kepada dia. Dan kalau saya berikan 1 pada 2, ini hukum emas itu. Amin, amin, amin. Ini hukum emas. Hukum emas itu selalu berpikir mengenai orang lain. Dia mau saya berbuat apa ya kepada dia. Kalau ada orang yang sedang sakit, kita enggak sakit. Dan kita punya waktu. Kira-kira dia pengen enggak dikunjungi oleh kita? Kalau dia pengen dikunjungi kita enggak usah disuruh oleh dia. Langsung dia, saya dengar dia sakit. Saya mau kunjungi dia dan saya mau doakan dan hibur dia. Dan itu adalah hukum emas. Tidak perlu disuruh. Kita sudah berpikir orang itu mau saya berbuat apa kepada dia. Dan kita lakukan itu. Ada orang yang berkekurangan. Kita sangat berkelebihan. Mungkin saja dia akan berpikir, aduh saya berkekurangan bukan karena saya malas. Tapi karena ini lagi ditipu oleh orang sampai akhirnya saya berkekurangan. Aduh, orang yang berkelebihan itu seandainya saja dia memberikan sebagiannya untuk kebutuhan saya akan berterima kasih. Tanpa disuruh, kita dengar orang itu berkekurangan karena dia ditipu. Kita datang kepada dia dan katakan, ini ada berkat sedikit, saya tolong kamu. Betapa luhurnya ajaran Tuhan Yesus itu. Dan itu adalah hukum emas yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Saya kadang-kadang berpikir sebelum kita sampai di situ, walaupun kita ngaku Kristen, kok kayaknya kita belum menjadi pengikutnya Yesus Kristus. Tapi kalau kita sudah selalu berpikir begitu, itulah pengikut Yesus Kristus yang sejati. Tadi pagi saya cerita tentang seorang tua, nenek-nenek namanya Eyang Ranudiharjo. Dia anaknya berhasil, anaknya jadi seorang pembesar dalam satu gereja, ketua umum dari satu gereja, tinggal di suatu kota. Tapi dia ada di kampung saya. Ya. Dan pada waktu suaminya meninggal dimakamkan di kota itu, sebenarnya anaknya minta supaya ibu itu akan tinggal bersama anaknya. Dia sudah tua, 70 tahun lebih. Tapi dia katakan, enggak, saya kasihan dengan jemaat di kampung. Biarkan saya tinggal di sana. Karena suaminya dulu zaman Jepang menjadi mantri polisi, lalu kemudian dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan yang lain di kampung saya. Lalu kemudian dia meninggal, anaknya jadi orang besar. Tapi dia tetap mau di sana. Untuk apa? Untuk menghiburkan jemaat di kampung saya. Dan bukan hanya itu, setiap hari Ibu Ranudiharjo selalu jalan di kampung ini. Dan itu justru bagus untuk kesehatannya dia, sudah umur tua. Jalan, selalu mengunjungi orang-orang yang sakit di kampung saya. Dihiburkan mereka dan ditawari, didoakan. Kadang-kadang ada yang menolak karena kepercayaannya beda. Lalu dia katakan, ya nggak apa-apa, nggak didoakan. Nanti saya doakan di rumah saja. Lalu kadang-kadang dia memberi. Pada waktu dia siang-siang meminta pembantunya supaya masak
makanan-makanan. Karena apa? Dia punya halaman agak luas, anak-anak kampung itu termasuk anak-anak kampung, anak-anaknya orang-orang nggak mampu, suka main-main di situ. Dan makan siang kadang-kadang lewat karena nggak ada makanan di rumahnya. Dikasih makan. Ibu Ranuti Harjo selalu pikir, apa yang orang-orang sakit di kampung ini kehendaki saya lakukan. Saya lakukan. Apa yang anak-anak makannya kadang-kadang nggak benar itu, mau saya lakukan. Apa yang dikehendaki orang berbuat kepadamu, berbuatlah kepada mereka. Dan akhirnya dia lakukan. Dia jadi orang yang jadi berkat. Bahkan suatu kali saya katakan, malam-malam, tahu-tahu kami mendengar, weh maling. Ternyata yang dimaling rumahnya dia. Orang yang sangat baik ini. Sehingga pada waktu itu pas Kamis malam, ya kami pada zaman itu saya belum percaya pada Tuhan. Kami ada di komsel kami yang lama itu, kami lagi muji-muji. Lalu kemudian kamu dengar maling. Kami akhirnya, ada apa? Tapi kami selesaikan dulu, lalu kami pergi ke rumah itu. Waktu di situ ramai sekali. Dengar bahwa, ternyata ada maling. Kita mau kayak hancurkan malingnya itu. Ternyata yang Ranuti Harjo katakan gini. Dari dalam dia keluar, saudara tenang. Tolong ya. Kalian kelihatannya marah sekali dengan maling itu ya. Tapi Eyang Ranuti Harjo pikir gini. Apa ya kira-kira yang maling itu kehendaki kita lakukan kepadanya kalau dia kepegang. Pasti jangan dipukul. Lalu Eyang Ranuti Harjo kelihatannya kalian pada emosi. Kalau pakai bahasa sekarang. Enggak apa-apa kalau kalian mau cari malingnya. Saya juga enggak bisa melarang kalian. Tapi nanti tolong ya. Kalau ketemu malingnya, jangan sakiti dia. Itu maling yang untung, saudara. Ya. Karena gara-gara itu besoknya dia ketangkap, tapi dia tidak dipukul sama sekali oleh orang kampung. Gara-gara mulutnya, perkataannya Eyang Ranuti Harjo yang sangat baik di kampung saya. Orang itu selalu berpikir apa yang orang lain kehendaki saya lakukan kepadanya, saya lakukan kepadanya. Akhirnya jadi berkat buat kami. Itulah yang menarik saya, orang tua saya, kakak-kakak saya yang belum jadi anak Tuhan dulu, kepada sikap hidup orang Kristen yang menjalankan golden rule dalam kehidupan sehari-hari. Moga-moga mulai hari ini, saudara-saudara adalah pelaku dari golden rule ini. Setiap kali ketemu dengan orang selalu berpikir, apa yang dia pikir dia kehendaki untuk saya lakukan padanya. Lakukan, jangan minta disuruh. Nanti kita akan menjadi pelaku dari ini. Nah, saudara-saudara, saya tahu kalau diklik. Pada renungan saya yang kedua, saya mengatakan ini. Kaidah ini berlawanan dengan keinginan umum atau keinginan nafsu manusia. Ayat 13 dan 14 ngomong apa kira-kira? Saya akan bacakan bagi kita. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang masuk melaluinya, melalui pintu yang besar. Klik yang berikutnya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Jalan ini jalan sempit. Jalan golden rule itu jalan sempit. Kalau jalan yang melawan golden rule itu jalan lebar. Karena saya mau berbuat apa saja, jalannya lebar sekali. Enggak peduli saya nyamplok orang atau enggak peduli. Ini jalan lebar. Tapi kalau jalan sempit, kita hati-hati jangan sampai ngenai orang. Jalan sempit, ini memang jalan sempit. Enggak gampang gitu loh maksudnya. Enggak gampang. Tapi ini luhur gitu. Ini masuk ke dalam kehidupan. Tapi yang itu ke dalam kebinasaan. Pilihan kepada kita. Mau ikuti nafsu kita untuk lewat jalan lebar. Atau lewat jalan sempit. Anak-anak sekolah minggu juga sudah bisa memberikan peringatan pada kita. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Nah, yang sempit ini golden rule tadi. Mana kau pilih yang lebar api neraka, itu yang golden rule enggak berlaku di sana. Jiwamu mati, tapi yang sempit golden rule.
jiwa berglori. Nah itu dia. Memang ini adalah pilihan bagi manusia. Paling gampang manusia mengambil jalan lebar. Suka mawas, enak, kebebasan, hak asasi. Saya hormati hak asasi. Tapi kalau hak asasi itu tidak menjadi berkat, kenapa kita tuntut-tuntut? Kita tidak diminta untuk menjadi orang yang hanya mengambil hak kita, tapi juga menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan tolong kita. Amin. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, enak ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan cuma nyuruh-nyuruh saja kita melakukan begitu. Enak jadi Tuhan Yesus itu. Karena dia Tuhan jadi dia ngajari gitu, nuntut kita melakukan begitu, enak. Oh saudara-saudara, saya mau katakan ini, coba dengar. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan apa yang dia belum praktekkan. Poin yang nomor 3, Tuhan sendiri adalah pelaku utama kaidah yang luhur ini. Mana buktinya? Kita lihat ayat 7 sampai ayat 11. Firman Tuhan katakan apa? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ayat 9 ngomong apa? Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Yang berikut. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat yang 11. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini apa sih? Mintalah, carilah, ketoklah. Doa. Ya kan? Ada di antara saudara-saudara pernah sakit dan berdoa minta kesembuhan? Ada? Ada di antara kita yang pernah sakit, minta kesembuhan dari Tuhan, lalu Tuhan sembuhkan. Bolehkah saya melihat tangan diangkat? Ya, satu, ayo banyak, mulai banyak. Sakit dan minta disembuhkan oleh Tuhan dan Tuhan sembuhkan. Oke. Ada di antara saudara-saudara punya keperluan tertentu, misalnya kebingungan, kekurangan atau apa, lalu berdoa kepada Tuhan, meminta, berseru, mencari dari Tuhan, mengetok pintu Tuhan. Lalu Tuhan berikan jawaban kepada doa saudara. Saudara-saudara yang pernah dijawab doanya, boleh angkat tangan? Mohon maaf. Ya, terima kasih. Ada 1-2 saudara belum pernah mengalami jawaban Tuhan dalam doa-doa saudara. Enggak apa-apa. Tapi bagi saudara-saudara yang sudah mengalami itu, saya bertanya pertanyaan ini. Waktu doa saudara dijawab, senang atau enggak senang? Waktu kesesakan saudara diberi jawaban oleh Tuhan dengan kelegaan, saudara lega atau enggak? Oke, kalau kita dijawab oleh Tuhan, apa yang kita kehendaki, kita senang. Jadi berarti Tuhan itu sudah melakukan Matius 7 ayat 12 sejak purbakala. Waktu orang berdoa padanya, oh dia mau supaya saya sembuhkan dia. Apa yang kau kehendaki orang perbuat kepadamu, kalau dia sakit, sembuhkan, maka aku perbuat padamu. Oh kamu mau sembuh ya? Saya beri kesembuhan. Kamu kekurangan, oh kamu mau dicukupkan ya? Saya beri kecukupan. Berarti Tuhan sudah mempraktekkan hukum ini sejak purbakala sampai sekarang. Selalu menjawab doa kita. Ingat pada waktu dia jawab doa kita, Tuhan sedang melakukan Matius 7 ayat 12. Dan Tuhan itu mau supaya kita yang anak-anaknya punya sifat seperti bapaknya. Kalau bapaknya gitu, anaknya juga harus gitu. Makanya ada hukum 7 ayat 12. 7 ayat 12 itu setelah ayat 7 sampai ayat 11. Betul? Berarti Tuhan sudah melakukan dulu, baru Tuhan meminta kita menjadi seperti Dia. Bagusnya Tuhan kita itu. Enggak pernah berteori, tapi apa yang dilakukan yang luhur, Dia mau supaya kita menjadi seperti Dia. Seperti Bapa, demikianlah anaknya harus jadi.
Siapapun juga yang menerapkan Matius 7 ayat 12, berarti dia seperti bapaknya. Tapi yang tidak menerapkan Matius 7 ayat 12, saya bertanya, bapak itu sopo gitu ya. Kok bisa begitu? Kalau kita menjadi seperti Yesus, maka kita akan menjadi pelaku dari Matius 7 ayat 12.